Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Surya Irawati. Saya dari kelas 44 Manajemen SDM Universitas Lancang Kuning. Adapun tujuan dari video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Idel Wadelmi, SE, IMSI. Dalam video ini saya akan membahas tentang faktor pendorong perubahan organisasi. Organisasi yang dihadapkan pada lingkungan yang dinamis, kompleks, dan seringkali sulit diprediksi sangat membutuhkan komitmen untuk selalu melakukan perbaikan melalui satu proses yaitu perubahan. Perubahan organisasi adalah usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Di satu sisi, mengkomunikasikan pentingnya penggunaan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang dinamis adalah sebagai usaha untuk membentuk manajer potensial yang mampu memimpin proses inovasi serta perubahan organisasi yang direncanakan. Saat ini, semua organisasi menghadapi dunia yang terus berubah. Setiap aspek operasinya, baik di sektor produksi ataupun jasa. Beberapa faktor, baik eksternal maupun internal, berperan sebagai pemicu atau pendorong perubahan dalam organisasi. Drucker membandingkan besarnya perusahaan saat ini dengan revolusi industri sekitar tahun 1800 dan kebangkitan sekitar tahun 1500. Sementara lingkungan berubah dengan cepat. Ada pemahaman yang tersebar luas di dunia usaha maupun di Indonesia kalangan akademis bahwa tingkat perubahan telah terjadi, mempercepat kepentingannya dan kebutuhan manajemen yang sukses di tahun terakhir. Beberapa faktor penting yang mendorong perubahan lingkungan bisnis saat ini yaitu perubahan kebijakan pemerintah, harapan pelanggan, persaingan global, merger, privatisasi, perkembangan teknologi, dan dimensi sumber daya manusia. Beberapa faktor diantaranya yaitu yang pertama, proses privatisasi. Organisasi milik publik terus berlanjut dan perlindungan monopoli mereka menghilang. Ini adalah tren dan bahkan di mana kepemilikan tidak berubah. Baru sistem atau struktur sering dibentuk untuk menciptakan persaingan. Yang kedua, perubahan teknologi terus berakselerasi, begitu juga kecepatannya. Keusahaan yang terjadi juga semakin meningkat. Organisasi tidak bisa mengabaikan implikasi perkembangan teknologi, dan ini menyebabkan perubahan pada keterampilan manusia, pekerjaan, struktur, dan elemen lainnya. Yang ketiga yaitu pelanggan menjadi lebih sadar dan tidak lagi menerima pelayanan standar atau kualitas buruk. Mereka menginginkan nilai uang mereka ini. Pada gilirannya, berarti bahwa organisasi baik publik maupun swasta harus mengubah cara mereka berinteraksi dengan pelanggan dan fokus mereka tentang kebutuhan mereka yaitu struktur, sistem budaya, dan layanan yang berbeda kinerja. Yang keempat, sumber daya manusia adalah aset pengetahuan organisasi dan kuncinya elemen untuk keberhasilan inisiatif perubahan apapun. Perubahan strategi perlu untuk mengakomodasi pendekatan pola pikir ke arah stabilitas, kualitas, pelatihan ulang, dan multi keterampilan untuk mempertahankan daya saing dengan tenaga kerja yang komitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Teknologi telah mengubah pekerjaan dan organisasi. Penggantian pengawasan dengan menggunakan komputer menyebabkan rentang kendali manajer semakin luas dalam organisasi yang lebih datar. Teknologi informasi canggih membuat organisasi semakin responsif. Program-program total, quality control economic, stock competition, social trends, world politics. Proses perubahan. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dan usahanya melakukan perubahan. Namun begitu,
Komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya, ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, peranata masyarakatnya. Jadi, keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi seperti halnya hubungan antara manusia dan masyarakat. Little John menjelaskan bahwa memahami kehidupan sosial sebagai proses interaksi. Komunikasi merupakan sarana kita belajar berperilaku. Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. Kognitif atau tarik ulur stabilitas dan perubahan organisasi. Sebagai contoh, orang akan mengatakan, kita telah melakukan proses kerja seperti ini selama 30 tahun. Kenapa kita harus berubah? Mereka berusaha untuk meyakinkan si pembawa perubahan dengan pernyataan tersebut, atau mereka melakukan dengan cara lain, yaitu mengalihkan topik perubahan tersebut menjadi topik lain yang sepele untuk membingungkan orang-orang. Organisasi berubah. Dengan mengenali alasan-alasan keengganan terhadap perubahan tersebut, maka dapat dibuat strategi dan rencana yang baik untuk melakukan perubahan di dalam organisasi. Masukan dan menjalankan masukan tersebut menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Aspek yang berbeda dari ketahanan psikologis individu adalah kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Beberapa penelitian menyatakan bahwa orang menolak perubahan karena saking seringnya dalam jangka pendek mereka dilibatkan pada lebih banyak pekerjaan, lebih menyukai stimulus dan kebaruan dalam perubahan yang tidak terlalu tinggi. Sejumlah penelitian berhasil mengidentifikasi perbedaan antara individu yang adaptif, yang memiliki kinerja terbaik dalam kerangka kerja yang jelas dan akrab, dan inovator memiliki kemampuan lebih baik dalam hal menemukan solusi baru, di luar kerangka yang diberikan keengganan untuk menyerah pada kebiasaan lama. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai faktor pendorong perubahan organisasi. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.